jangan protes kalau misalnya baru dapat kerjaan nih, baru dapat kerjaan freelance gitu, terus fee-nya baru segini nggak sesuai gitu, pakai uang bensin aja habis. Hai, balik lagi dengan aku Mangnar. Jadi dari video yang kemarin udah aku post, ada yang komen kayak gini guys. Jadi ada yang nanya bahwa dia ini mau kuliah, enaknya ngambil kerjaan apa biar pas. Tapi sebelum nanggepin video yang itu, mungkin aku lanjut sedikit video yang kemarin ya, terkait dengan kuliah sambil kerja. Itu udah clear ya aku rasa. Nah sekarang terkait dengan, aku ingin sharing terkait dengan kerjaan apa sih yang aku ambil dan sampai ke prosesnya gitu. Singkat aja, nggak panjang-panjang banget biar nggak bosan juga didengar. Nah jadi dulu pas awal, seperti yang aku jelasin kemarin, pas awal masuk kuliah itu aku kerjanya itu freelance guys, makanya bisa bayar remote gitu. Nah kerja freelance itu dulu aku sebagai, bisa dibilang kayak content creator gitu, kayak buat video edukasi tentang benih bermutu. Mungkin ada yang sempat lihat ya, aku sempat post kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya itu mungkin berlangsung 1-2 bulanan, itu dibayar per video. Jadi setiap buat video itu dihitungnya per video untuk fee-nya gitu. Nah setelah itu mungkin karena dilihat aku yang konsisten, terus akhirnya dikasihlah tanggung jawab yang lebih untuk mengurusi sebuah organisasi nirlaba gitu. Nah setelah mengurusi itu, pokoknya waktu itu tugas aku lumayan berat, kayak mengelola events dari perencanaan, terus penyelenggaraan sampai dengan output, sampai dengan pengerjaan laporan gitu. Nah dari sana mungkin dilihat juga aku konsisten sampai pada akhirnya, kalau nggak salah tepat di usiaku yang ke-19 tahun itu aku dipercaya sebagai sekretaris sekaligus koordinator dari sebuah organisasi itu. Jadi tugasnya itu kurang lebih perencanaan kegiatan, kemudian mengurusi kerjasama, menghandle tim, kemudian rapat dan lain sebagainya. Cukup banyak, namun syukurnya itu ada tim, jadi aku tinggal memikirkan ide-ide apa yang harus dikemas dan harus dilaksanakan lagi untuk si organisasi ini, dan nantinya itu aku eksekusi bareng tim gitu. Jadi bisa dibilang apa ya, berat namun jadi lebih menyenangkan dan lebih mudah karena aku udah ada tim gitu. Selain diriku, aku juga udah bisa melibatkan tim teman-teman lain gitu, tim lain di apa namanya, dalam organisasi ini gitu. Dan biasanya perekrutan tim pun itu melalui aku. Jadi proses wawancaranya, kemudian proses evaluasinya kan harus harus diamati dulu kan. Biasanya kalau sepengalaman aku di organisasi aku itu awalnya ketika diterima itu ada uji coba dulu. Nah kalau misal lolos di uji coba ini itu baru lanjut, kalau misalnya enggak ya berhenti sampai sana. Nah biar nggak terlalu panjang ya, di sana pembahasannya cukup. Jadi kayak gitu kurang lebih proses yang aku lalui. Nah mungkin sekalian menjawab pertanyaan dari yang nanya ini, poin yang bisa diambil adalah yang pertama, kerjaan apapun nanti yang kamu dapetin itu usahakan sesuai dengan potensi dan juga keinginan kamu gitu. Kalau misalnya kamu berkeinginan untuk menjadi penulis atau mungkin konten kreator, ya fokus ke bidang itu. Tapi kalau misalnya aku nih dulu itu belum terlalu memfokuskan diri kemana, jadi asalkan ada kerjaan aku mau coba ambil. Kalau aku kayak gitu dulu. Nah kalau misalnya pemikirannya kayak gitu, itu bisa coba gabung di grup Facebook. Ini ya, aku coba liatin. Jadi di Facebook tuh sebenarnya banyak ada grup-grup dan anggota grupnya itu banyak banget, ribuan pokoknya. Nah itu bisa gabung grup freelance, bisa grup freelance Indonesia. Itu kalau misalnya belum tahu secara spesifik potensinya di mana. Tapi kalau misalnya udah tahu nih potensinya secara spesifik di mana, nah itu sebenarnya lebih gampang, bisa gabung grup yang lebih spesifik. Misalnya freelance menulis, freelance content creator gitu, bisa gabung secara lebih spesifik agar lebih cepat dan lebih sesuai dengan apa yang potensi kita gitu. Kalau misalnya belum tahu nggak apa-apa, bisa gabung di grup freelance secara general gitu. Jadi nanti di sana biasanya akan di-share informasi mengenai
freelance yang lagi dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan freelance menulis dengan fee sekian, itu biasanya akan dicantumkan fee-nya secara langsung. Nah, coba aja itu biasanya nanti diminta inbox gitu, inbox nanti kamu kirimkan CV atau kirimkan portofolio yang mungkin sebelumnya kamu udah punya pengalaman. Kalau misalnya nggak punya, nggak apa-apa, kirimkan CV aja tanpa adanya portofolio gitu. Nah, setelah itu pasti akan ada tugas kan. Nah, ketika udah ada tugasnya itu, kerjakanlah dengan konsisten, kerjakanlah dengan maksimal, jangan setengah-setengah. Meskipun, karena apapun yang besar itu kan berawal dari yang kecil ya. Seorang yang sukses itu pasti berawal dari merintis dulu gitu. Demikian juga dengan pekerjaan. Jadi mungkin di awal kerjaannya itu menurut kamu karena masih proses adaptasi ya. Jadi menurut kamu mungkin itu kerjaannya melelahkan, terus agak-agak nggak sesuai, terus ya negatif-negatifnya pasti akan timbul di awal. Nah, pada saat posisi itu coba kembali renungkan. Kalau misalnya itu karena karena lelah semata ya, coba disemangatin lagi. Tapi kalau emang itu merasa bukan fashion ya nggak apa-apa, di-cut lalu cari yang menurut kamu sesuai gitu. Nah, karena di awal ini merintis, jadi seberusaha mungkin harus konsisten dan semaksimal mungkin pokoknya mengerjakan apa yang telah ditugaskan. Untuk apa tujuannya? Jadi ketika kamu udah di posisi yang bisa dibilang posisi di awal udah bagus, pasti nanti akan ada reposisi di tingkatan yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. Di awal mungkin karena tanggung jawabnya dikit, penghasilannya masih dikit. Ketika udah naik level, penghasilannya bisa lumayan dan kerjanya tetap by remote gitu. Jadi biasanya kerja by remote tuh kan bisa dibilang lebih kecil ya daripada kerja offline untuk penghasilannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kamu udah kerjanya konsisten, udah naik level terus, penghasilannya bisa setara bahkan melebihi kerjaan yang offline gitu. Jadi nggak instan, butuh proses dan butuh konsisten. Jadi makanya itu tadi aku bilang penting tahu potensinya dulu biar pekerjaannya benar-benar disukai, dicintai, dan maksimal mengerjakan pekerjaan itu. Setelah maksimal, secara otomatis itu udah hukum alam ya, secara otomatis jabatan atau mungkin level kalian juga akan semakin ditingkatkan dan fee pun akan mengikuti semakin tinggi gitu. Nanti jangan protes kalau misalnya baru dapat kerjaan freelance gitu, terus fee-nya baru segini, nggak sesuai gitu, pakai uang bensin aja habis. Proses yang seperti itu namanya juga kerja freelance fleksibel. Terus apalagi kerjaannya nanti hanya buat video gitu misalnya, ya nggak boleh terlalu menuntut hasil yang lebih gitu. Jadi nikmati aja dulu prosesnya, konsisten dan cintai pekerjaan itu semaksimal mungkin dikerjakan, sepenuh hati dikerjakan. Nanti serahkan sisanya ke yang di atas dan hukum halam ya. Kalau misalnya kita udah ngerjain secara konsisten, secara maksimal, itu nanti terkait dengan tingkatan karir, tingkatan fee itu akan menyusul. Misalnya kita udah tinggi itu akan tinggi juga kok, penghasilannya akan tinggi, jabatannya akan tinggi gitu. Jadi kurang lebih itu yang mau aku sharingin. Semoga menjawab dan bermanfaat. See you di konten selanjutnya. Bye bye.